Misalkan di sini saya memerlukan, misalkan saya seorang kepala sekolah, saya memerlukan seorang guru olahraga. Maka saya melihat di marketplace ada apa tidak, kemudian yang dekat dengan saya siap. Yang jelas di sini guru honorer nanti untuk bisa masuk mendaftar ke marketplace ini adalah kita harus lulus seleksi calon guru ASN ya. Pada seleksi P3K Guru tahun 2023 untuk P1 nanti akan diutamakan untuk bisa ditempatkan. Nah, di sini perlakuan prioritas utama untuk P1 ini dapat dilakukan apabila formasi ini diusulkan ya oleh pemerintah daerah. Sementara ini masih tersisa banyak sekali ribuan teman-teman P1 yang belum mendapatkan penempatan, dan ditambah lagi dari seleksi P3K Guru tahun 2022 menyisakan banyak P2 dan juga P3 yang juga mendapatkan status tanpa penempatan. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru bagaimanakah nasib P1 tanpa formasi pada seleksi P3K Guru tahun 2023. Tentunya di sini kita dari P2 dan juga P3 dengan status TP atau tidak lulus ini juga harus bersiap ya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari gpnet.com, yaitu sisa P1 ini bakal menggunakan sistem marketplace. Guru lulus PG P3K ini tentunya semakin was-was. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Bahasa Inggris seluruh Indonesia Hesti Kusrianingsih mengungkapkan kekhawatirannya dengan nasib prioritas 1 atau P1. Dia pesimistis guru lulus PG atau P1 ini akan terangkut seluruhnya di seleksi P3K Guru tahun 2023, apalagi sudah ada sinyal dari Kemdikbudristek. Dalam rapat kerja gabungan Komisi 10 DPR RI pada hari Rabu tanggal 24 Mei kemarin, Menteri Nadiem Makarim atau Mendikbudristek ini dan juga Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani sama-sama menyampaikan bahwa pengangkatan P1 menjadi P3K ini nanti tentu tidak akan bisa dituntaskan ya di tahun ini. Dan indikasi dari hal tersebut dilihat dari minimnya jumlah formasi yang diusulkan oleh Pemda. Tercatat usulan yang masuk di e-formasi hingga Mei tanggal 7 ini hanya 278.102 atau 46% dari total kebutuhan P3K Guru tahun 2023, sejumlah 601.174. Mas Menteri dan Bu Nunuk saja bilang tidak semua P1 yang akan terakomodasi, padahal hanya tersisa 62.546, ini kata Heti. Nah, yang menyedihkan kata Heti, guru P1 PKWU atau prakarya dan juga kewirausahaan ini yang akan paling terdampak karena bakal banyak sekali ya yang nantinya tidak bisa terakomodasi. Dan selanjutnya Heti mengungkapkan jika P1 PKWU banyak tersisa, otomatis mereka akan mengikuti seleksi ASN dengan sistem baru. Walaupun belum memahami betul sistem baru tersebut, tetapi Heti melihat ada jebakan Batman di dalamnya. Seperti yang disampaikan bahwa jujur saja kami khawatir dengan sistem baru ini. Apalagi seleksi guru menggunakan sistem marketplace, kok guru disamakan dengan barang dagangan ya, cetusnya. Kekhawatiran lainnya ini adalah ketika seleksi diserahkan kepada kepala sekolah, otomatis posisi kepala sekolah ini nanti semakin kuat. Jika hubungan guru P1 dengan Kepsek baik-baik saja, otomatis akan sangat aman. Sebaliknya, jika hubungannya tidak harmonis, maka tamatlah riwayat dari P1. Mereka harus mencari sekolah baru dan mencari posisi sesuai dengan kompetensinya. Dan kemudian untuk hal lain yang dikhawatirkan Heti, apakah posisi P1 pada tahun 2024 akan tetap ada atau malah nanti akan dihapuskan. Heti sepakat jika tata kelola guru ini diambil alih oleh Kemdikbudristek. Namun dengan kekuasaan penuh kepada kepala sekolah, dia melihat ada potensi masalah baru yang nanti akan tercipta. Dia mencontohkan seleksi P3K 2021-2022 ini cukup banyak guru honorer yang menjadi korban karena kekuasaan penuh dari kepala sekolah. Dan jika melihat posisi P1 yang semakin terjepit, Heti pun mendesak pemerintah untuk menyelesaikan dahulu guru P1. Formasi 278.102 yang ada diprioritaskan untuk 62.546 dari P1.
Dia menambahkan kalau disebut P1 PKWU ini berlebihan, maka pemerintah sebaiknya membuatkan regulasi khusus sama seperti P1 bahasa Inggris. Regulasi yang dibuat pemerintah kalau memang berniat menyelesaikan P1, buatkan regulasinya dan amankan semua. Setelah P1 ini selesai, baru guru honorer kategori lainnya nanti bisa diangkat pungkasnya. Memang pada dasarnya untuk teman-teman yang lulus passing grade tahun 2021 ini nanti dijanjikan untuk bisa diangkat di tahun 2023. Namun di sini perlu dicatat bahwa perlakuan prioritas utama ini nanti berlaku jika formasi itu diusulkan oleh pemerintah daerah. Dan sebenarnya di sini dari Pan-RB telah membuat surat edaran terkait tentang pembukaan formasi untuk pengadaan CASN tahun 2023, yang mana pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dipersilahkan untuk mengajukan usulan formasi. Deadline-nya tanggal 3 April 2023 dan sempat diperpanjang. Di sini kalau misalkan tidak mengajukan formasi pada deadline tanggalnya, maka dianggap daerah tersebut ini tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Kemudian di sini sudah diperpanjang sampai dengan tanggal 7 Mei kemarin. Namun di sini dari statistik usulan formasi tahun 2023 yang dipaparkan oleh Pan-RB, tentunya kita bisa melihat untuk formasi P3K yang dibuka di daerah ini tentunya sangat minim. Dan bahkan ada beberapa daerah yang tidak mengusulkan formasi sama sekali. Artinya daerah-daerah ini nanti tidak akan membuka seleksi P3K guru tahun 2023. Dan selanjutnya untuk seleksi P3K guru tahun 2023 ini ditegaskan oleh Prof. Nunuk bahwasannya nanti tetap akan digunakan mekanisme regulasi Permen Pan-RB nomor 20 tahun 2022 kemarin. Artinya P1, P2, P3, P4 ini nanti masih ada di tahun 2023. Ini adalah merupakan seleksi terakhir menggunakan sistem lama, nanti di tahun 2024 menggunakan sistem baru. Nah tentunya untuk status P1, P2, P3, P4 ini adalah akan berlaku ya hanya di tahun ini saja. Nah selanjutnya, bagaimanakah nasib guru honorer yang tidak dapat penempatan ataupun juga P1 tanpa formasi ketika di tahun ini nggak mendapatkan penempatan? Tentunya nanti akan menggunakan regulasi yang baru yang diterapkan nanti mulai dari tahun 2024 ke depannya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi nanti semua guru itu akan masuk ke dalam marketplace ya, teman. Jadi di sini dari guru honorer ini nanti yang memenuhi persyaratan mereka ikut seleksi. Apakah nanti untuk P1 itu sudah dianggap termasuk yang sudah lulus seleksi calon guru ASN ataukah tidak? Tentunya kita nanti menunggu untuk juknis yang terbaru ya. Yang jelas di sini guru honorer nanti untuk bisa masuk mendaftar ke marketplace ini adalah kita harus lulus seleksi calon guru ASN ya. Kemudian barulah kita nanti bisa masuk ke marketplace. Di sisi lain di sini nanti kita akan mendapatkan saingan, yaitu dari teman-teman lulusan PPG Prajabatan. Ini adalah nanti setelah mereka lulus pendidikan 1 tahun atau 2 semester, kemudian lulus UKM PPG atau uji kompetensi PPG, mereka akan bisa langsung mendaftar ke marketplace. Nah, kemudian kalau misalkan di sini di suatu sekolah misalkan ini terdapat kebutuhan guru, maka dari kepala sekolahnya ini memiliki wewenang untuk nantinya itu memilih guru yang ada pada marketplace untuk nantinya diambil ditempatkan di sekolah yang baru ini. Nah, secara lebih rinci di sini kalau misalkan kita melihat potensi dari marketplace sistem kerjanya itu adalah disediakan yaitu suplai guru 1. Nah, suplai guru 1 itulah masuk di sini yaitu guru honorer yang sudah lulus seleksi ya. Artinya kita bisa masuk ke marketplace ini dari guru honorer harus ikut seleksi dulu ini, teman. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita lihat penjelasan lebih detailnya, ini nanti dari guru honorer ini pertama-tama mengikuti seleksi untuk menjadi calon guru ASN. Kalau misalkan di sini termasuk P1, P2, P3, P4 ini nanti kita sudah lulus seleksi calon guru ASN, barulah kita nanti bisa mendaftar ke marketplace calon guru ASN. Nah, nanti seleksi ini akan ditingkatkan frekuensinya ya. Nanti artinya bisa lebih sekali dalam 1 tahun. Kemudian nanti akan ada suplai guru 2. Suplai guru 2 itulah dari lulusan PPG Prajabatan masuk di sini. Maka setelah lulus ini langsung bisa mendaftar ke yaitu ke marketplace ya, teman. Kemudian di sini di marketplace calon guru ASN ini semua guru honorer yang lulus seleksi dan juga lulusan PPG Prajabatan ini dipersilahkan untuk mendaftarkan diri ini dalam marketplace calon guru ASN. Nah, berikutnya terkait tentang kebutuhan guru. Kalau misalkan pada sekolah terjadi kebutuhan guru, ini adalah dijelaskan pada perekrutan oleh sekolah.
Jadi nantinya anggaran gaji dan tunjangan guru ASN ini yang sekarang di Pemda nanti akan dialihkan ke sekolah ya. Anggaran langsung ditransfer ke rekening sekolah, ini terpisah dengan rekening BOS supaya nanti untuk pengawasannya ini lebih bisa diamati. Dan selanjutnya di sini dari sekolah ini bisa merekrut guru ASN kapan saja, asalkan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan di sini. Misalkan di sini saya seorang kepala sekolah, saya memerlukan seorang guru olahraga. Maka saya melihat di marketplace ada apa tidak, kemudian yang dekat dengan saya siapa misalkan lah ya. Kemudian ya rumahnya dekat siapa, kita bisa memilih fotonya, kemudian latar belakangnya bagaimana. Maka nanti kalau saya setuju, saya akan check out, kemudian saya akan ambil dan akan diangkat di sekolah saya. Nah itu teman-teman untuk gambarannya. Nah memang nanti untuk formasi ditentukan oleh pemerintah pusat, tapi nanti bersifat dinamis ya, setiap tahunnya tergantung dari jumlah siswa. Kemudian perekrutan via marketplace ini adalah nanti untuk memastikan sekolah itu bisa merekrut guru yang berkompetensi. Kemudian perekrutan ini hanya bisa dilakukan melalui marketplace calon guru. Nah jika seorang calon guru ini sudah direkrut oleh sekolah, maka otomatis diangkat menjadi seorang ASN. Pembayaran guru ASN ini adalah menggunakan sistem pembelanjaan sekolah. Artinya nanti hanya guru pada roster sekolah yang bisa dibayarkan dengan sistem ya, sehingga tidak ada lagi guru honorer yang dibayarkan seadanya. Artinya untuk tahun 2024 ke belakang nanti kita bisa mendaftar menjadi ASN P3K guru di sekolah itu hanya kalau misalkan kita ini masuk ke dalam marketplace ya. Selain itu nanti kita tidak bisa untuk menjadi guru di sekolah.